Oke Solihah, kita jumpa lagi di video yang kedua. Oke, mungkin udah agak ngantuk ya, udah agak bosen gitu kan. Nanti tenang aja setelah video kedua ini Umi akan kasih kalian kuisis supaya kalian bisa mengevaluasi ya apakah kalian itu sudah paham atau belum dengan penjelasan Umi. Nah, sebelum itu, di sini kita akan fokus membahas vektor di R3. Jadi tadi di video sebelumnya kita membahas tentang vektor di R2, maka di sini kita fokus ke R3. Kayak apa ya kok R3 itu? Nah, penasaran kan? Jadi silahkan untuk yang mau ke kamar mandi dulu sebelum video ini dilanjutkan, atau yang mau minum dulu, boleh minum dulu. Jadi sambil, semangat, tetap semangat, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu representasi vektor di R3. Oke, langsung aja check it out. Iya, seperti namanya ya, tadi kalau R2 kita punya 2 garis bilangan, maka di R3 ini tentu kita punya 3 garis bilangan, yaitu kita punya di sini pertama sumbu X, ya, kemudian sumbu Y, dan yang ketiga sumbu Z. Salah satu contoh, bidang yang ada di dalam R3 adalah bidang ruang. Jadi bangun ruang semuanya ada di R3. Jadi kalau sebelumnya kita belajar di R2 itu hanya sebatas bidang datar. Nah, di sini kita akan belajar ke yang lebih kompleks lagi yaitu di bidang ruang. Sedangkan Umi pernah menyinggung di awal ketika Umi memperkenalkan vektor, Umi menyinggung tentang pesawat ya. Nah, di situ di dalam pesawat, di dalam radar pesawat kita menggunakan vektor dengan RN. Jadi garis bilangannya itu N. N-nya itu sangat banyak sehingga kita pusing kalau misalkan harus hitung manual. Tapi tenang aja, sekarang udah banyak program, jadi kita bisa memprogramkan vektor-vektor di Rn. Nah, jadi ini untuk R3 ya. R3 di sini kita punya garisnya adalah X, Y, dan Z. Oke, seperti urutannya Umi bilang X, Y, Z, maka nanti kita punya yang bersesuaian dengan sumbu X kita pasti tuliskan di awal, kemudian yang kedua kita tulis Y, dan yang terakhir kita tulis Z. Jadi ini vektor yang akan kita tuliskan berarti kalau di dalam kolom itu ada 3 baris, ada baris pertama, kedua, dan ketiga. Baris pertama punyanya bilangan-bilangan yang ada pada sumbu X, jadi nolnya tetap dipotong ya. Jadi di sumbu positifnya itu di sini, kemudian sumbu negatifnya di sebelah sini. Oke. Jadi bilangan-bilangan sumbu X itu pasti kalau kita menuliskannya dalam bentuk kolom akan ditaruh di baris pertama, kemudian di sumbu Y akan ditaruh di baris kedua, dan di sumbu Z akan kita taruh ke baris ketiga. Nah, itu untuk vektor yang ada di R3, itu pengenalannya. Nah, seperti namanya, kita punya sumbu sistem koordinat di R3 itu seperti ini. Nah, sekarang bagaimana menentukan titiknya, Mi? Nah, menentukan titiknya di sini misalkan Umi punya X-nya 3, kita punya X-nya 3, kemudian Y-nya 5, maka kita punya di sini Y-nya 5. Nah, di sini kita perhatikan, kita harus titik potongkan dulu X3 dan Y5. Oke, kita tarik garis yang sejajar. Oke, ini sejajar dengan sumbu X, ini sejajar dengan sumbu Y, maka kita punya di sini. Ini untuk X3 dan Y5. Z-nya berapa? Ini Z-nya masih 0. Misal Umi mau Z-nya 2, maka kita punya di sini. Oke, kita punya di sini. Ini adalah Z2. Oke, ini baru kita punya di sini titik A. Apa titik A di sini? 3, 5, dan 2. 3, 5, 2. Oke, kemudian Umi punya titik lagi, misal titik B. Di sini Umi punya titik B adalah negatif 2 untuk X-nya. Kemudian kita punya X-nya negatif 2, kita tarik sejajar garis sumbu Y. Kemudian Y-nya adalah positif 2, maka kita punya ini. Kemudian ke atasnya 3. Nah, kita punya di sini. Nah, kita punya di sini adalah posisi B. B itu adalah negatif 2. Kemudian Y-nya 2 dan Z-nya 3. Nah, kita tarik
garis vektor dari A ke B seperti ini, oke. Nah, sama seperti di R2 kita punya rumus aljabar vektor AB. Itu jika kita tuliskan dalam kolom, kita punya misal di sini Umi punya X1, Y1, Z1, maka di sini kita punya X2, Y2, Z2. Nah, di sini kita punya X2 min X1, Y2 min Y1, dan Z2 min Z1. Oke, berarti kita punya min 2, kita kurangi 3, maka kita punya min 2 kita kurangi 3, kita punya min 5. Jadi dia dari sejajar sumbu X ini dia jalan negatif 5, artinya 5 kotak ke kiri. Kemudian Y2 min Y1, 2 kita kurangi 5, maka kita punya min 3, maka kita berjalan dari Y-nya adalah 3 kotak ke sebelah sana, ke negatif ya, dari 5 ke 2, kita punya negatif 3, kemudian Z2-nya 3, Z1-nya 2, 3 dikurangi 2, kita punya positif 1. Nah, di sini kita punya letak dari AB. Jadi di sini kita punya koordinat dari vektor AB yaitu min 5, min 3, 1. Itu untuk penulisan dengan bentuk kolom. Kalau penulisan lainnya gimana nih? Misalkan Umi akan tuliskan ke bentuk koma, maka kita punya min 5, min 3, 1. Atau misalkan Umi mau bentuk ke IJ, maka kita punya IJK, jadi min 5I. Jadi kita biasanya pakai topi seperti ini, min 5I ditambah min 3J, maka kita punya di sini negatif aja tulisnya. Jadi kita punya min 3J dan plus 1K. Nah, biasanya K kita kosongkan seperti ini, karena 1 kan kalau kita di aljabar biasa variabelnya nggak perlu ditulis. Seperti ini, kalau menggunakan IJK kita punya min 5I min 3J plus K. Oke, jadi penulisannya sama seperti di R2, kita punya cara kolom, kemudian kita punya cara koma, kemudian kita punya cara IJK juga. Oke, jadi ini min 5, min 3, 1. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya sama persis, dua vektor dikatakan sama juga sama, berarti setiap garisnya itu posisinya sama. Jadi X2 min X1 itu sama dengan min 5, Y2 min Y1 sama dengan min 3, Y2 min Y1 sama dengan 1. Ini sama semua. Jadi kita mengikuti alurnya sama seperti R2. Jadi kalau kalian sudah paham di R2, insya Allah untuk R3 tidak merasa kesulitan. Ya mungkin sedikit berbeda di sini ketika kita menentukan vektor posisi dari AB untuk di dalam sistem koordinat yang R3. Kenapa? Kenapa Umi bilang agak berbeda? Kalau di sini kita punya ujungnya itu min 5, min 3, 1. Maka kita punya di sini A dan B, kita kalau misalkan mau ditarik kemana? Kalau di R2 kan kita tinggal tarik-tarik aja ya. Nah kan ini kalau ditarik beda gitu ya. Nah, jadi kita punya koordinat vektor posisinya. Jadi vektor posisinya kita hitung dulu. X-nya itu nilainya min 3, min 5, maka kita punya min 5 itu di sini, min 5. Kemudian Y-nya adalah min 5 itu di sini, min 5. Kemudian Y-nya adalah min 3 di sini. Berarti kita punya, ini Umi hapus ya supaya tidak mengganggu. Yang ini Umi hapus karena kita kan sejatinya kita menggunakan yang ini ya, yang kolom. Min 5, kemudian ini kita tarik garis sejajar dengan sumbu Y, kemudian min 3 kita tarik sejajar dengan sumbu X, maka kita punya di sini, dan ke atasnya kita punya positif 1. Nah, ini positif 1-nya kita punya di sini. Oke, kita punya di sini. Nah, baru kita punya di sini adalah titik
min 5, min 3,1. Ini ada suatu titik koordinat, kemudian kita baru ambil si vektor ini dari titik 0,0 menuju sini. Oke. Oke. Kita paskan ya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah vektor posisi. Ini adalah vektor posisi dari ini vektor posisi, kita tulis misalkan ujungnya di sini kita punya B misalkan, B aksen, maka kita punya B kecil vektor posisinya. Di sini kita punya vektor posisi B kecil dengan ujungnya B aksennya min 3, min 5, min 3, 1. Nah, di sini vektor kecil. Nah, kita lihat pada dasarnya vektor ini harusnya sama dengan harusnya di sini kita punya sama dengan panjang ini dan juga arahnya sama. Tapi mungkin karena di sini gambar Umi kurang ideal ya. Jadi di sini kita ambil dari 0 sampai ke vektor posisinya yaitu min 5, min 3, 1. Jadi sama-sama dari 0 asalnya. Jadi mereka sama, panjang dan juga arahnya sama. Itu untuk vektor yang sama. Jadi semuanya untuk sifat-sifatnya R2 dengan R3 itu sama persis. Cuman dalam gambar grafiknya atau gambar di sistem koordinatnya itu yang agak berbeda. Jadi pada intinya kita gunakan rumus aljabar itu untuk memudahkan kita dalam memahami materi vektor ini. Oke, jadi ini rumus aljabarnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan di dalam materi vektor di R3 karena pada nanti di soal jarang soal itu akan memperlihatkan bentuk sistem koordinat R3 seperti yang Umi punya ini. Jadi mereka tidak kalau tadi kan di soal R2 ada ya kotak-kotak gitu ya. Kalau di R3 jarang, pasti lebih seringnya menggunakan rumus aljabarnya. Oke, jadi kita fokus aja ke yang di Umi kasih warna kuning ini. Oke, jadi yang Umi kasih warna kuning ini pahami betul-betul untuk rumus aljabarnya. Karena di dalam vektor R3 ini kita akan lebih fokus ke rumus aljabarnya. Oke, mungkin itu untuk materinya ya. Jadi sama persis untuk sifat-sifatnya. Jadi yang dia dikatakan sama apabila panjang dan arahnya juga sama. Kemudian vektor posisinya berasal dari titik pangkalnya 0,0. Kemudian yang membedakan R2 dan R3 adalah jumlah koordinatnya yang diperhitungkan lebih banyak, yaitu ada 3 garis bilangan. Sehingga posisinya lebih tepat. Jadi kalau lebih ke realnya itu lebih ke R3 gitu. Ya, untuk aplikasinya seperti itu. Oke. Mungkin itu untuk materinya. Kita langsung ke latihan soal aja supaya Umi lebih mudah menjelaskan penggunaan rumus aljabar di R3. Oke, kita akan menggunakan rumus ini X2 min X1, Y2 min X1, Y1 dan Z2 min Z1. Jadi ada sampai Z. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan ada IJK. Oke? Oke, langsung ke soal yang pertama yaitu soal diketahui koordinat titik S itu min 4, 5, dan 2. Kemudian koordinat T adalah 3, 1, dan min 2. Di sini tentukan yang pertama vektor posisi titik S dan T. Jadi kita nyari vektor posisinya dulu, di sini ditanyakannya. Kemudian kita cari vektor S dan vektor T. Nah, di sini kita punya vektor posisi S dan T itu maksudnya S kecil dan T kecil. Jadi kita punya vektor S kecil, oke ini yang A dulu ya. Vektor S kecil itu adalah vektor posisi untuk kepalanya S, pangkalnya 0,0. Maka kita punya min 4 itu sebagai ini X2, Y2, dan Z2, sedangkan pangkalnya yang X1, Y1, dan Z1 adalah 0,00. Jadi min 4 dikurangi 0, kemudian min 5 kita kurangi 0, kemudian 5, Umi salah lihat, positif 5 ya itu ya, bukan min 5.
Di positif 5 kita kurangi 0 dan 2 kita kurangi 0. Jadi kita punya S kecil adalah min 4, 5, dan 2. Oke, itu untuk vektor posisi bagi S, titik S. Oke, jadi sebenarnya kita hanya menuliskan min 4, 5, 2 ini dalam bentuk kolom ya, itu mudahnya. Oke, kemudian kita punya vektor posisi untuk T. Vektor posisi untuk T, ingat pangkalnya 0,0, jadi kita tuliskan dulu ya di sini untuk rumus kita tadi. Jadi rumusnya adalah X2 min X1, Y2 min Y1, dan Z2 min Z1. Itu untuk vektor AB. Nah, jadi kita punya rumus ini dengan A-nya adalah X1, Y1, Z1, kemudian B-nya adalah X2, Y2, Z2. Oke. Oke. Kita di rumus sukses kita, rumus di di aljabarnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan dengan pedoman rumus ini. Maka kita punya di sini sudah kita temui vektor S kecil, yaitu vektor posisi untuk titik S. Jadi titik S kita ambil sebagai kepala, sedangkan pangkalnya adalah 0,0 karena kita punya vektor posisi itu adalah pangkalnya adalah 0,0. Kemudian vektor posisi untuk titik T, yaitu T kecil, kita punya 3 dikurangi 0. Maaf, Umi salah warna. Kita pakai warna putih aja. Kita punya di sini 3 dikurangi 0, kemudian 1 dikurangi min 2, 1 dikurangi 0, kok Umi bisa 1 kurangi min 2 sih, dari mana? Jadi karena titiknya adalah 0,0 ya, 1 kurangi 0, min 2 kurangi 0, maka kita punya sama persis, kita tinggal tuliskan 31 min 2 ini dalam bentuk kolom, 31 min 2, ini adalah vektor posisi S dan T, jadi kita ambil kepalanya aja. Oke, sampai sini kita punya vektor S dan vektor T, maka kita punya yang B, itu adalah vektor ST. Nah, sekarang vektor ST itu rumus AB yang ini kita bisa dapatkan sebenarnya dari vektor T dikurangi dengan vektor S, atau yang tadi kita punya X2 min X1, Y2 min Y1, dan Z2 min Z1. Kita punya di sini yang menjadi tujuannya adalah T, pangkalnya adalah S, maka kita punya kepala dikurangi pangkal. Kita punya di sini posisi vektor T, vektor posisi untuk T atau T kecil di sini kita punya 3, 1, dan min 2. Kemudian vektor S kita punya vektor posisinya adalah min 4, 5, dan 2. Jadi ini sebenarnya hanya representasi dari rumus AB ini ya. Jadi sebenarnya ini kan X2 nih. Kalau kita punya ST, berarti T-nya kita punya, ini adalah X2, Y2, Z2. Kemudian S-nya kita punya X1, Y1, Z1. Sebenarnya itu kan. Nah, ini sama sebenarnya. Pengertiannya sama. Kita punya 3, kita kurangi min 4. Kemudian 1, kita kurangi 5. Kemudian min 2, kita kurangi 2. Oke, kita punya di sini 3 dikurangi min 4, kita punya 3 ditambah 4, positif 7. 1 dikurangi min 5, kita punya negatif 4. Kemudian negatif 2 dikurangi 2, kita punya negatif 4. Jadi kita punya posisi vektor ST adalah 7, min 4, min 4. Oke. Selanjutnya kita mencari untuk RS. Nah, jika RS itu sama dengan vektor posisi T. Nah, perhatikan di sini untuk RS, maka kita punya C di sini. RS itu adalah vektor dari R ke S. Jadi kita nggak tahu. Jadi R-nya itu merupakan, kita punya misalkan R-nya itu adalah X1, Y1, dan Z1 karena dia di pangkal. Kemudian S-nya sebagai X2, Y2, dan Z2-nya. Maka kita punya di sini rumusnya X2 min X1, maka kita punya S adalah min 4. Jadi kita punya langsung aja min 4 dikurangi X1 karena
S di sini bergerak sebagai X2, kemudian di sini 5 kita kurangi Y1, dan terakhir 2 kita kurangi Z1. Nah, ini RS ini sama dengan vektor posisi T. Perhatikan vektor posisi T 3, 1, dan min 2. Oke, maka kita punya di sini yang pertama yaitu min 4 min X1 sama dengan 3. Maka kita punya X1-nya sama dengan negatif 1 sama dengan 3 ditambah 4, 7. Maka X1-nya kita punya negatif 7. Kemudian Y-nya kita punya 5 min Y1 sama dengan 1. Maka kita punya min Y1 sama dengan min 4. Kita punya Y1-nya sama dengan 4. Selanjutnya kita punya itu bukan Z tapi 2 min Z1 sama dengan negatif 2. Maka kita punya negatif Z1 sama dengan negatif 4. Maka Z1-nya sama dengan positif 4. Maka kita punya di sini koordinat R adalah X1, Y1, dan Z1. Kita punya min 7, 4, dan 4. Oke, jadi kita punya R adalah min 7, 4, dan 4. Oke, jadi itu adalah cara untuk mengerjakan vektor dan yang berkaitan dengan posisi vektor di dalam R3. Jadi agak sedikit lebih rumit dari R2, tapi sejauh ini rumusnya sama dan logikanya sama. Jadi intinya konsep dan sifatnya hampir sama untuk R2 dan R3, hanya berubahnya ada di ini, ada di posisi Z-nya. Oke? Langsung ke soal yang kedua, yaitu soal tentang vektor di R3, masih vektor di R3. Kita lihat di sini, K koordinatnya min 2, min P, dan Q, kemudian L koordinatnya P, 2, Q, dan min 5. Kemudian kita punya KL, yaitu vektor dengan pangkalnya titik K dan ujungnya adalah titik L. Jadi di sini kita punya 6, 6, dan negatif 6. Di sini ditanya nilai dari P ditambah Q. Nah, sekarang waktunya kita menentukan apakah mana yang X1, Y1, dan Z1, dan mana yang X2, Y2, dan Z2. Jelas ya, kita punya KL itu pasti sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1, dan Z2 min Z1. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, ini kita lihat di penentuan K-nya sebagai pangkal, berarti K itu X1, Y1, dan Z1. Sedangkan L sebagai ujung atau kepala, kita punya K-nya adalah X2, Y2, dan Z2. Nah, di sini X1 dengan X2, kita punya hubungannya adalah P dikurangi min 2, kemudian Y2 dengan Y1 kita punya 2Q, 2Q kita kurangi dengan negatif P, kemudian kita punya Z2 dikurangi Z1, kita punya min 5 dikurangi dengan Q. Nah, dan kita punya vektor KL itu hasilnya 6, 6, dan negatif 6. Ingat, setiap barisnya nilainya sama. Maka kita punya di sini yang pertama, P dikurangi negatif 2 itu sama dengan 6. Oke, di sini berarti kita punya P ditambah 2 sama dengan 6. Berarti kita kurangi 2 di kedua ruas, kita punya 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Itu untuk nilai P-nya. Sekarang bebas, kalian bisa menggunakan persamaan yang ketiga atau persamaan yang kedua, hasilnya akan sama. Jadi misalkan kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu 2Q dikurangi negatif P sama dengan 6. Maka kita karena punya P itu sama dengan 4, maka kita punya 2Q dikurangi negatif 4 itu sama dengan 6. Maka kita punya 2Q ditambah 4 itu sama dengan 6. Maka kita punya 2Q sama dengan 6 dikurangi 4, kita punya 2, Q-nya sama dengan 1. Itu kalau misalkan kita menggunakan persamaan yang nomor 2. Tapi lebih mudah kalau kita menggunakan persamaan yang nomor 3, yaitu
min 5 min Q sama dengan min 6. Maka kita punya min Q sama dengan min 6 tambah 5. Kita punya min Q sama dengan min 1, maka kita punya Q-nya sama dengan positif 1. Nah, ini lebih mudah menghitungnya. Jadi sebenarnya terserah kita menggunakan persamaan yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, cuman Umi lebih suka menggunakan yang ketiga. Tapi tadi Umi juga buktikan bahwa digunakan persamaan kedua pun hasil Q-nya sama, sama-sama sama dengan 1. Jadi kita punya P-nya sama dengan 4 dan Q-nya sama dengan 1. Sekarang Umi punya di sini bahwa P-nya adalah 4. Kita punya P sama dengan 4 dan Q-nya sama dengan 1. Sehingga nilai dari P plus Q mudah, yaitu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oke, jadi di sini kita punya P plus Q sama dengan 5. Seperti itu ya. Jadi sangat mudah untuk menentukan vektor atau mengerjakan soal vektor menggunakan rumus aljabarnya. Oke, jadi jangan bingung. Ini sangat sederhana. Jadi sebelum nanti kita ke operasi hitung vektor, minimal kalian sudah paham betul tentang posisi-posisi vektor dan cara menuliskannya. Oke, oke, mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Jadi mungkin nanti sisa waktunya kita gunakan untuk quizzes ya. Jadi kita lebih tuntas, jadi kita ke sistem tuntas. Jadi Umi mau kalian di pekan ini paham betul bagaimana menentukan posisi vektor, vektor posisi, kemudian vektor yang sama, kesamaan dua vektor, dan juga soal-soal tentang vektor yang berkaitan dengan posisinya. Jadi nanti Umi akan pertanyakan soal-soal yang tentang posisi itu di dalam quizzes. Jadi silahkan nanti kalian kerjakan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Umi ingin hasil terbaik versi kalian. Jadi silakan nanti kerjakan terus sampai kalian dapat nilai yang paling baik versi kalian, sampai kalian paham betul tentang posisi. Kemudian untuk PR-nya, Umi ingin kalian mencari dan membaca materi untuk besok yang setengah jam belajar sebelum matematika peminatan. Umi mau kalian mencari tentang operasi vektor, penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian vektor dengan bilangan atau skalar. Nah, di situ nanti besok kita akan membahas materi itu untuk pertemuan selanjutnya. Oke, jadi Umi mau kalian PR-nya adalah membaca, kemudian nanti sisa waktu untuk hari ini digunakan untuk mengerjakan quizzes. Oke. Nah, mungkin itu aja untuk hari ini. Umi mohon maaf karena Umi tidak bisa langsung mengajar kalian. Semoga dengan ikhlasnya kalian menonton video ini, Allah memberikan pertolongan dengan memahamkan kalian di materi vektor ini, dan semoga nanti nilai kuisisnya benar-benar maksimal ya. Jadi jangan asal-asalan jawabnya. Boleh diulang-ulang sampai kalian dapat 100 semua. Oke? Jazakallah khair Salihah atas perhatiannya. Afwan karena Umi tidak maksimal untuk mengajarnya. Semoga dilancarkan semua hajatnya Darul Fatah ya, termasuk untuk proyek BF5 ini. Kita tutup. Let's close our meeting today by reciting Alhamdulillah and doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk presensinya, tetap meskipun kita punya 2 video, tetap presensinya ada di masing-masing video. Jadi kita 3 kali presensi, yang pertama di video pertama, terus di video ini, kemudian yang terakhir adalah di video di quizzes yang Umi bagikan. Jadi kalau salah satunya tidak terpenuhi, berarti kalian tidak memenuhi pembelajaran hari ini ya. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. See you next week. Jangan kangen Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.